Halo, kelas 10 MIPA. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari bab ikatan kimia ya. Nah, pada bab ikatan kimia ini anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian ketahui. Sebenarnya materi prasyarat ini juga sudah tercakup pada pertemuan sebelumnya, apalagi juga sudah ditugaskan ya. Nah, materi prasyarat ini antara lain adalah kalian harus mengetahui atau memahami dulu mengenai golongan ya, golongan unsur. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah menyinggung mengenai tabel periodik unsur ya. Kita juga sudah belajar untuk menentukan letak unsur di tabel periodik tersebut. Di dalam golongan A ada golongan 1A hingga 8A ya. Di golongan B juga ada 1B hingga 8B. Beberapa minggu yang lalu, Ibu menugaskan kepada kalian untuk mengetahui, bahkan mungkin sampai menghafal ya, unsur-unsur pada golongan utama, atau golongan utama itu adalah golongan A. Nah, di sini Ibu tampilkan lagi unsur-unsurnya ya anak-anak ya. Nah, ini golongan 1A ada apa saja? Ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Lalu golongan 2A ada Be, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, dan sebagainya. Sampai golongan 8A ya. Nih, kalian wajib tahu, bahkan wajib hafal ini golongan di dalam tabel periodik yang golongan utama ini. Bahkan akan lebih baik kalau kalian juga tahu golongan B ya. Hafal juga golongan B. Nah, selain mengenai golongan, materi prasyarat selanjutnya juga yaitu mengenai elektron valensi ya. Elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Ya, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar mengenai elektron valensi ya. Untuk menentukan apa elektron valensi itu, ya, dia untuk menentukan golongan. Ya. Golongan. Jadi kalau golongannya itu 1A, maka dia elektron valensinya juga 1. Kalau golongannya 2A, maka elektron valensinya juga 2. Dan seterusnya. Kalau golongan 8A, elektron valensinya 8. Oke. Nah, ini Ibu tampilkan ya. Jadi elektron valensi itu, nah di sini nah dia sama dengan golongannya ya. Nah, ini kalian lihat. Nah, karena golongannya itu kita dapatnya dari elektron valensi. Jadi kalau elektron valensinya 2 ya golongannya 2A. Kalau elektron valensinya 4 ya golongannya 4A dan seterusnya. Itu materi prasyaratnya yang pertama. Nah, materi prasyarat selanjutnya yaitu mengenai sifat periodik unsur. Ini Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk kemarin itu membuat semacam peta konsep ya, atau membuat semacam rangkuman mengenai sifat periodik unsur, dan kalian harus memahaminya. Yang penting, nah ini beberapa sifat periodik unsur, nah Ibu tampilkan ya. Ada jari-jari atom, ada afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Ya. Kalian sudah menulisnya, sudah membuat peta konsepnya. Nah, semoga kalian juga bisa memahaminya. Nah, Ibu akan mereview beberapa saja ya yang sekiranya ini sangat diperlukan dalam ikatan kimia. Semuanya perlu, tapi ini yang begitu relevan dan sangat berkaitan. Oke. Misalkan, nah ini ya jari-jari atom. Oke, anak-anak, jari-jari atom itu periodenya atau sifatnya itu dalam satu golongan. Dalam satu golongan itu berarti dari atas ke bawah ya. Kalau kita lihat tabel periodik, dari atas ke bawah dalam satu golongan, dalam satu satu kolom itu, nah dia itu semakin besar dari atas ke bawah.
Tapi kalau dalam satu periode itu dari kiri ke kanan, nah dia itu semakin kecil. Ya, jari-jari atom kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan dia semakin besar. Tapi kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode dia semakin kecil. Lalu sifat yang lainnya mengenai keelektronegatifan ini ya anak-anak. Nah, dia itu dalam satu golongan. Nah, ini kebalikannya dari jari-jari atom. Keelektronegatifan itu dalam satu golongan dari atas ke bawah dia itu semakin kecil. Keelektronegatifannya semakin kecil. Artinya apa? Artinya kalau keelektronegatifan kecil, dia itu semakin tidak suka elektron ya. Keelektronegatifan kecil tuh semakin tidak suka elektron. Nah, lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan, dia itu keelektronegatifannya semakin besar. Berarti dalam satu periode, kalau kita bandingkan, itu unsur yang letaknya di sebelah kanan dalam tabel periodik, dia itu suka elektron. Ya, semakin besar keelektronegatifan, nah si unsur itu semakin suka elektron. Jadi kalau misalkan unsur yang di kiri itu dia keelektronegatifannya kecil, yang di kanan itu besar, maka yang suka elektron itu berarti unsur yang di sebelah kanan dalam satu periode. Oke, keelektronegatifan ini dia berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Ini mengenai sifat periodik unsur, dan tadi yang sebelumnya adalah mengenai golongan dan elektron valensi. Oke, nah anak-anak, sebelum kita ke ikatan kimia, ada subbab yang harus Ibu kenalkan, yaitu mengenai notasi Lewis. Ya, notasi Lewis atau struktur Lewis. Nah, kita boleh menyebutnya seperti itu. Apa sih notasi Lewis atau struktur Lewis? Nah, notasi Lewis ini adalah penggambaran unsur dengan elektron valensinya. Jadi si unsur itu kita tuliskan, nah nanti disertai gambar elektron valensinya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, contoh misalkan kita punya unsur nitrogen dengan nomor atom 7 ya. Nitrogen itu memang nomor atomnya 7. Nah, untuk menentukan notasi Lewisnya, nah kita harus menuliskan dulu konfigurasinya. Nah, ini Ibu sudah tuliskan konfigurasinya ya. 1S2, 2S2, 2P3. Nah, yang Ibu beri warna merah ini itu apa? Yang Ibu beri warna merah ini adalah ini elektron valensi. Ya, lihat kulitnya sama. Kulitnya di kulit nomor 2. Ya, kulit nomor 2. Nah, elektron valensinya berapa? Nah, kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. Berarti nitrogen itu elektron valensinya 5. Nah, caranya menggambarkan notasi Lewis anak-anak, kita itu gambarkan si N ini, lalu di sekelilingnya itu kita tuliskan elektron valensinya ya, elektron valensinya. Ya, 5. Karena 5, kita gambarkan di sekelilingnya itu titik. Nah, titik itu kita anggap dia elektron. Titik-titik yang warna biru ini. Lingkaran ya, nah kita anggap dia itu elektron. Oke. Karena 5 ya berarti kita gambarkan 5. Nah, ini usahakan dia tersebar ya di 4 penjuru ini ya. Sebelah kiri, lalu sebelah kanan, atas, bawah. Ya. Oke. Contoh lagi. Nah, oh ya, ini adalah penggambaran si model atom bornya. Jadi N, nah ini ada kulit pertama. Kulit pertama ini isinya cuma 2 elektron. Nah, kulit kedua ini kan dia adalah kulit terluar ya. Kulit terluar isinya ada 5 elektron. Nah, berarti elektron valensinya 5 ya kan? Sesuai kan? Digambarkan dengan bor juga sesuai. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, kita punya unsur magnesium dengan nomor atomnya 12. Bagaimana caranya kita menggambarkan notasi Lewis? Tentu saja yang pertama kita harus menuliskan konfigurasinya. Nah, ini Ibu sudah tuliskan konfigurasinya.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. Nah, 3s2 ini adalah elektron valensi ya. Nah, 3 ini kan dia kulit terluar. Nah, kulit terluarnya dia 3, ada 3 kulit. Berarti elektronnya berapa? Ya, elektronnya 2, elektron valensinya ini 2. Elektron valensinya 2. Maka kita gambarkan Mg, nah ini dia cuma punya 2 elektron, 2 titik, nah, 2 lingkaran biru. 1, 2 ini ya. Nah, kalau model atom bornya seperti apa? Nah, ini anak-anak. Model atom bornya seperti ini. Dia punya 3 kulit ya, 3 kulit. Dan di kulit yang paling luar, nah, kulit yang paling luar ini dia cuma punya 2 elektron, 1, 2. Makanya di sini notasi Lewisnya ini kita cuma menggambarkan Mg dengan 2 titik atau 2 elektron. Oke, sekarang kita contoh yang ketiga supaya kalian lebih mengerti ya. Contoh yang ketiga, neon. Neon dengan nomor atom 10. Nah, kita tuliskan dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, oke? Nah, lalu kita lihat ya elektron valensinya berapa. Nah, ini kan kulit terluarnya 2. Kulit terluarnya 2, di sini ada 2 elektron dan 6 elektron. Berarti elektron valensinya 2 tambah 6, 8. Oke, kita gambarkan neon. Nah, dia ada titiknya ya, titiknya 8. 8 itu berarti kalau kita bagi 4 penjuru ini berarti masing-masing 2 ya, jadi pas. Ini 8. Lalu model atom bornya seperti apa? Nah, seperti ini anak-anak. Di kulit yang paling luar, dia itu memang ada 8 elektron ya. 8 elektron. Makanya kita gambar notasi Lewisnya neon dengan ada 8 titik di sekelilingnya. 8 elektron. Oke, sekarang kita harus memahami dulu mengapa si unsur itu berikatan. Kita tahu kan udara atau zat atau spesies yang kita hirup itu adalah oksigen. Oksigen itu apa? Senyawanya. Senyawanya adalah O2, ya, O2. Nah, pertanyaannya, kenapa harus O2? Kenapa kok O2 sih? Kenapa nggak O sendirian aja? O1. Ya, kenapa? Atau misalkan anak-anak, air. Kalian tahu kan air H2O. H2O. Kenapa harus H2O? Kenapa nggak H saja? H1 atau O1? Kenapa harus H2O? Kenapa sih H harus sama O? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa unsur itu harus berikatan dengan unsur lainnya atau dengan unsur yang sama? Nah, jawabannya adalah dia itu berikatan untuk mencapai kestabilan ya. Supaya si unsur itu di alam itu dia keadaannya stabil. Stabil, jadi ada terus di alam. Ya. Itulah tujuan mereka itu berikatan. Nah, lalu untuk mencapai kestabilan, kestabilannya itu yang seperti apa? Nah, aturan kestabilan itu ya dalam kimia atau dalam ikatan kimia ini dia itu ada 2 aturan, yaitu ada duplet sama ada oktet. Duplet dan oktet. Nah, apa sih maksudnya duplet dan oktet itu? Nah, anak-anak kalau duplet itu artinya dia itu konfigurasinya menyerupai gas mulia helium ya, atau tiap atomnya itu diusahakan dikelilingi oleh 2 elektron dalam valensinya. Jadi ada unsur terus dia tuh harus dikelilingi oleh 2 elektron, harus ada 2 titik di sekelilingnya. Nah, itu biasanya untuk nomor atom yang kecil ya, duplet itu biasanya sedikit. Nah, yang banyak itu adalah oktet. Nah, oktet itu ya sama, konfigurasinya dia harus menyerupai gas mulia. Tiap atomnya diusahakan harus dikelilingi oleh 8 elektron dalam valensinya. Ya, jadi seperti neon tadi, jadi harus diusahakan ada 8 elektron dalam valensinya. Kalau udah 8 dalam valensinya, dia itu udah dikatakan stabil. Gitu ya. Nah, lalu
kenapa sih harus gas mulia gitu ya? Kenapa kok patokannya gas mulia? Kenapa harus menyerupai konfigurasi gas mulia? Ya anak-anak, karena gas mulia itu dia itu stabil di alam. Dia itu sukar untuk bereaksi, sangat sukar untuk bereaksi. Dia bisa berdiri sendiri. Dia sangat stabil di alam. Oleh karena itu, kita itu patokannya atau standarnya itu adalah gas mulia. Karena gas mulia itu adalah gas yang stabil, dia sangat sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, gas mulia itu letaknya di mana? Letaknya di tabel periodik. Letaknya adalah gas mulia itu sama dengan golongan 8A. Ya, golongan 8A ada helium, neon, argon, ya kan, kripton, lalu ada xenon. Nah, itu adalah gas mulia dan sebagainya. Pokoknya golongan 8A itu adalah gas mulia. Ini contohnya ada neon dan argon. Nah, kalian lihat neon dan argon ini dia elektron valensinya, elektron yang berada di kulit paling luar, nih, dia jumlahnya 8. Nah, dia jumlahnya 8. AR juga jumlahnya 8 elektron yang paling luar. Kalau kita gambarkan dengan notasi Lewis, nah ini semuanya harus dikelilingi oleh 8 elektron, 8 titik ini. Nah, kalau udah dikelilingi oleh 8 kayak gini, nah dia itu artinya stabil. Ya, dia itu artinya stabil. Atau untuk nomor atom yang kecil pakai duplat 2. Tapi duplat itu biasanya sedikit ya. Kita kebanyakan menggunakannya oktet. Oktet artinya 8. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, contohnya supaya lebih real ya. Contohnya misalkan ya anak-anak. Ada unsur Ca dengan nomor atom 20 ya. Lalu bagaimana si unsur itu bisa mencapai kestabilannya? Oke, pertama kita harus konfigurasikan dulu, tulis dulu konfigurasinya. Nah, kita tulis, nah dia itu berakhir di 4s2, berarti elektron valensinya 2 ya. Elektron valensinya 2. Nih kan, karena kulit paling luarnya 4, nah di kulit paling luar ini dia punya elektronnya 2, berarti elektron valensinya 2. Kita gambarkan seperti ini. Yang satu ini adalah Lewisnya, yang ini adalah bor, ya, menurut atom bor. Gimana caranya supaya dia itu bisa menyerupai konfigurasi gas mulia? Berarti 8 kan? 8 ya. Gimana caranya? Caranya, oke, kita harus buang si 2 elektron yang di kulit terluar. Nah, kita lepas ya, kita lepaskan. Kalau ini kita lepas, berarti kan kulitnya yang ini hilang. Kulit yang luar hilang, berarti tinggal kulit yang di dalam ini. Kulit nomor 3. Kulit nomor 3 ini kan nantinya jadi 8. Ya. Kalau yang 2 elektron ini hilang, berarti yang 2 elektron yang dilepas, berarti kan kulitnya tinggal kulit yang nomor 3 ini. Dan dia punya 8 elektron. Kalau dia punya 8 elektron, berarti dia sudah menyerupai gas mulia. Ya. Kita lepas. Nah, ini kita lepas, atau nanti sebenarnya kita akan memberikan si elektron yang biru ini ke unsur lain, ke atom lain gitu ya. Nah, kalau kita lepas jadinya seperti apa? Nah, tadinya Ca ini, nah dia menjadi Ca2+. Kenapa kok jadinya 2+? Nah, kalian harus ingat ya, bahwa elektron itu muatannya negatif. Ya, dia tuh kehilangan negatif. Negatifnya tuh pergi. Kalau negatifnya pergi, berarti dia menjadi positif. Yang pergi itu berapa? Yang pergi itu 2. Kalau yang pergi itu 2 negatif, maka dia menjadi 2 positif. Kan awalnya Ca. Terus dia tuh elektron yang muatannya negatif ini pergi sebanyak 2. Ya, 2 negatif. Maka dia menjadi Ca2+. Nah, yang pergi adalah 2 elektron. Muatannya negatif. Contoh lagi, satu lagi ya. Nah, misalkan kita punya atom P dengan nomor atomnya 15. Nah,
bagaimana dia mencapai kestabilannya. Oke, yuk kita tulis dulu konfigurasinya. Nah, konfigurasinya berarti dia elektron valensinya berapa nih? 5 ya, karena kulit terluarnya ini 3. Nah, kulit yang paling luar ini kan 3. Nah, dia itu ada 2 dan 3 elektron. Nah, 5. Kita jumlahkan 2 tambah 3. 5 elektron valensi. Kita gambarkan. Ya, seperti ini ya. Ini Lewis-nya. Oke, ini yang Bohr. Oke. Lalu, bagaimana caranya supaya menyerupai konfigurasi gas mulia, supaya oktet? Kan itu 5. Kalau oktet itu kan maunya 8. Kita gimana? Kita buang 5, kita lepas 5, atau kita ambil 3. Ya. Kalau 5 gini, anak-anak, nah ini kan daripada kita buang 5 di kulit luar, lebih baik kita ambil 3. Nah, jadi kita butuh 3 elektron. Kita masukin. Ya, kita masukkan 3 elektron ini ke si kulit luar. Ini kan awalnya 5. 5 tambah 3 berarti jadinya 8 ya. 8 kan? Nah, kalau udah 8 berarti dia udah oktet. Artinya dia udah stabil, dia sudah menyerupai konfigurasi gas mulia. Ya, jadinya gimana? Jadinya ini kebalikan dari yang tadi. Nah, berarti T. Nah, dia kan kedatangan 3 elektron nih. Kedatangan 3 elektron. Nah, makanya dia menjadi P3-. Ya. Kalau tadi melepas, kalau ini dia yang awalnya P, dia kedatangan 3 negatif. Makanya dia juga menjadi P3- ya. Dia menjadi P3- karena dia kedatangan 3 elektron. Elektron muatannya negatif. Nah, kayak gitu ya anak-anak, bagaimana suatu unsur itu mencapai kestabilannya ya. Kebanyakan mereka mengikuti kaidah oktet, tapi ada juga yang duplet. Yang duplet itu hanya beberapa, hanya sedikit, khususnya untuk nomor atom yang kecil, 1 atau 2. Itu 3 ya, dan sebagainya. Biasanya unsur itu lebih ke aturan oktet. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa belajar lagi, bisa simak lagi. Kalau misalkan masih kurang jelas, boleh kalian tanya kok ke ibu, boleh chat, boleh apapun itu. Lalu supaya kalian ini bisa berlatih, supaya jadi lebih mahir, nah ibu akan berikan kalian soal latihan, ya. Silahkan kalian kerjakan anak-anak, nanti sudah ada petunjuknya, silahkan kerjakan. Ya, soal latihannya adalah berikut ini ya.